Yang sudah beda jangan dicari samanya, yang sudah sama jangan dicari bedanya. Nikmati saja kemajemukan yang ada. Hari ini Hairil Anas TV akan berceloteh dengan sebuah ungkapan. Yang sudah beda, jangan dicari persamaannya. Yang sama jangan dicari perbedaannya. Sungguh sebuah ungkapan yang indah di telinga, yang diungkapkan oleh Dwi Pramono, salah seorang ustadz dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu. Sangat mendamaikan apabila ungkapan itu benar-benar dapat direalisasikan, khususnya antara warga LDI aktif dan yang sudah tidak aktif. Memperkecil perbedaan. Artinya, yang sudah beda jangan dicari samanya, yang sudah sama jangan dicari bedanya. Nikmati saja kemajemukan yang ada. Pernyataan ini jelas bertentangan dengan praktek pemahaman warga LDI yang sesungguhnya, bahwa semua orang yang berbeda pemahaman dengan LDI adalah musuh, yang harus dipisahi dan dijauhi. Sebagaimana yang dialami semua mantan warga LDI. Mereka dimusuhi, dipersekusi dan mengalami pemutusan silaturahmi dari sahabat, kerabat dan keluarganya yang masih aktif sebagai warga LDI. Ketika saya mendeklarasikan terhadap keluarga saya 2020 akhir, insya Allah saya declare ke keluarga saya udah nggak aktif di dalam Islam Jamaah. Nah dari itu tuh mulai ada pergolakan di dalam keluarga internal kami, mulai dari grup WhatsApp sampai pun bertegur sapa, say hello dalam telepon, itu sudah nggak ada lagi. Kondisi ini dialami oleh semua mantan pengikut LDI. Perintah untuk memutuskan silaturahmi itu merupakan instruksi langsung dari Imam Besar LDI kepada seluruh jamaahnya untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang tidak lagi loyal kepada keimamannya. Mereka dinyatakan telah melepas tali baiat dan murtad. Ada komunitas-komunitas atau pengajian-pengajian atau organisasi-organisasi di dalam Islam. Yang itu ternyata organisasinya lebih penting daripada agamanya. Kalau orang masuk organisasi itu kayak masuk Islam, keluar dari organisasi itu kayak murtad. Karena namanya adalah fanatisme kelompok. Jadi masuk kelompok udah kayak masuk Islam, keluar dari kelompoknya lu nggak ditegur lagi, lu nggak diajak ngobrol lagi. Kalau lu ada bisnis bersama bubar tuh. Dia bahkan bisa nongkrong bareng non Muslim, tapi nggak bisa sama non kelompoknya. Nah, gitu. itu. Iya. Nah itu gitu nanti ya. lu akan menemukan fenomena lebih parah lagi. LDII termasuk komunitas yang menjadikan organisasinya sebagai agama. Dan imamnya sebagai penentu beriman dan kafirnya seseorang. Hanya orang yang berbaiat, dan beramir kepada imamnya yang dianggap sebagai saudara seiman. Hanya warga LDI yang dianggap sebagai saudara semuslim. Selainnya kafir semua. Di Indonesia ini, yang jamaah ya kita-kita ini. Yang sudah didirikan sejak tahun 40-41 lah, maka yakin bahwa Quran hati jamaah ya kita-kita ini, ya dimasukkan surga ya kita-kita ini. Lah inilah menjadi keyakinan dalam jamaah, kepahaman dalam jamaah. Nah, ini. Perbedaan antara orang luar Islam Jamaah dan Islam Jamaah. Islam Jamaah niku menganut sistem keimaman. Ada imam dan ada beat. Dan di situ juga imam beat itu sebagai pengesah Islam seorang. Sebagai pengesah Islam seorang. Kalau orang Islam itu belum beat dengan imamnya Jokam, maka statusnya hukumnya kafir. Jokam itu mengkafirkan orang di luar jamaah. Sedangkan Muslim pada umumnya dia menempatkan akidah, yaitu menempatkan rukun iman itu sebagai pengesah Islam dan syahadat lima rukun Islam itu sendiri. Dari pengalaman para mantan LDI yang mendapatkan perlakuan tidak baik, cukup menjadi bukti bahwa LDI memandang perbedaan itu sebagai ancaman yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, ungkapan Dwi Pramono jelas-jelas bertentangan dengan peraturan dan ijtihad imam besarnya. Kalau dirundut-rundut ya benar, dalam artinya kalau kita sudah tahu ijtihad imam versi mereka bahwasanya siapa-siapa yang sudah dianggap murtad dari Islam Jamaah, cut off semua kontak, semua silaturahmi sampai segitu. Itu yang saya alamin. Itu kan sebenarnya Islam Jamaah kan sudah dilarang sejak tahun 71 dari Kejaksaan Agung. Karena apa? Karena memang dianggap ini aliran yang
berbahaya kan, Mengancam dan negara juga. mengancam negara juga. Nah, tapi mereka berganti baju, isinya tetap sama sebenarnya. Organisasi dia ganti nama sampai sekarang. Nah, itu sebenarnya isinya sama. Kalau saya katakan berikutnya yang terbesar saja ya, di samping ganti nama itu, sebenarnya di kurang lebih tahun 2006 itu sudah ada istilahnya ketegasan dari Majelis Ulama Indonesia dan memanggil pengurus pusat dari organisasi mereka ini. Organisasi yang mereka anggap baju, mereka tekan baju, dipanggil dan disumpah untuk bahasanya gini, untuk melaksanakan paradigma baru. Itu ya sudah mau diimami selain Tidak mengkafirkan, tidak menganut sistem. Tapi apakah mereka percaya, Ustaz? keamiran. Soalnya antum bilang tadi di awal udah ada bitonah dulu, boleh berbohong tadi. Ya iya makanya. Dari 2006 ketua umum, ketumnya ini sudah bersumpah di depan Majelis Ulama untuk melaksanakan itu. Semua mantan pengikut LDI telah bersaksi mengenai apa yang pernah mereka praktekkan selama menjadi warga LDI, bahwa mereka didoktrin untuk meyakini diri sebagai yang paling Islam, dan berbeda dengan kaum muslimin yang lain. Pemahaman itu ditanamkan kepada seluruh warga LDI sejak usia dini, dan terus diulang-ulangi sebagai nasihat pemantapan, bahwa jamaah surga, tidak jamaah neraka. Taat Bapak Imam surga, tidak taat Bapak Imam neraka. Di daerah juga ada rekaman, di itu juga ada rekaman. Intinya mertua saya mengatakan pokoknya kalau nggak jamaah itu ya sudah kafir. Begitu. Dan itu kencang sekali suaranya. Itu. Akhirnya ya sudahlah, istri saya nasihati, aku nggak mungkin ngajak kamu ke neraka, nggak mungkin. Saya mencari ilmu yang benar dan kamu saya tahu, saya banyak belajar kutubistas dan sebagainya. Ketika terjadi pasangan suami istri, yang salah satunya menyatakan keluar dari LDI, maka mereka akan dipaksa bercerai. Telah banyak korban, anak dipisahkan dari orang tuanya. Orang tua membuang anaknya. Istri menggugat cerai suaminya. Semua karena alasan sudah berbeda pemahaman, istilah halus untuk kafir atau murtad. Akhirnya istri saya awalnya juga nangis terus. Saya sudah jamaah mulai kecil dan sebagainya gitu ya. Terserah kalau mau gugat cerai silakan. Tidak taunya setelah 3 hari setelah itu istri saya diculik, Mas. Diculik betul itu. Berarti sorenya mau disusul sama ada imam desa, wakil di daerah, senkom, gitu ya, sama imam kelompok. Datang ke tempat saya pas pergi, sengaja saya pergi, karena ini mau diminta ini ya. Besok pagi saya ke kantor saya, ternyata istri saya diculik. Waduh ini, gak taunya saya dodoki sudah gak ada rumahnya. Dia WA saya diambil orang tua, gitu ya, sudah gak apa-apa. Silahkan kamu di situ sampai kamu puas gitu ya. Bila demikian kenyataannya, maka ungkapan Dwi Pramono jelas dusta. Kepada para pembesar LDI, kita lontarkan pertanyaan. Belum cukupkah semua bukti-bukti dan kesaksian itu? Sampai kapan? Kalian akan terus bertahan dalam lubang kegelapan dengan berlindung di balik kedustaan demi kedustaan yang berlapis-lapis itu? Bukti sudah terpampang nyata, fakta telah terbuka lebar, kesaksian demi kesaksian datang silih berganti. Entah dalil pembenaran apa lagi yang akan kalian buat, untuk menyusun para dusta yang baru. Sekian celotehan.